Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Nah, hari ini aku mau buat camilan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yaitu kue bingka ya. Nah, artinya kalau orang Banjar itu bilangnya wadai bingka gula habang. Maksudnya kue yang bingka itu dari gula merah ya, habang itu merah. Nah, hari ini aku buat apa zaman banyak cara membuatnya. Yuk langsung kita buat. Itu sering banget beli kue bingka Banjar ini. Nah, apalagi kalau takjil Ramadan, banyak banget kue-kue Banjar enak-enak ya. Nah, aku tuh cuma taunya, enak banget nih rasanya, nggak tahu bikinnya. Nah, hari ini aku mau buat, siapa tahu teman-teman pernah makan tapi nggak tahu buat caranya. Yuk, langsung kita buat aja. Kue bingka ini ada 3 tahap ya. Pertama kita buat lalaannya dulu, lalu gula merah dan rebus santan. Nah, kali ini kita pakai lalaan, nanti kuenya itu kan di atasnya tuh ada lalaannya. Nah, teman-teman penasaran ya. Nah, kita buat lalaan ini santan pasar ya, teman-teman wajib. Soalnya kalau santan instan itu kurang keluar ya lalaannya. Jadi kita ke santan pasar. Nah, ini teman-teman santannya dari freezer ya. Garam biar gurih-gurih ya. Nah, ini kita aduk dulu, baru kita nyalain kompornya. Ini kita masak sampai dia berminyak. Jadi lalanya tuh ada di atas, nanti ngambang, nanti kita saring ya. Ini kita masak aja, api sedang sampai keluar lalaannya. Biasanya kita kalau masak santan kan kita aduk terus, jangan sampai pecah. Nah, kalau ini biarin supaya pecah, jadi dia lalanya keluar. Ya, tuh dia udah keluar tuh ya, lalaannya seperti ini tuh. Tapi ini belum banyak ya, nanti sampai dia agak-agak mengering, berminyak banget. Tinggal maksudnya santannya tinggal menyusut. Jadi ini sama juga seperti orang zaman dulu kan bikin minyak kelapa. Nah, ini dia. Jadi bikin minyak kelapa, nanti atasnya tuh diambil kayak namanya blondo ya. Disaring deh minyaknya untuk dipakai. Tuh ya, seperti ini kan. Tuh, nanti dia ini yang disebut lalaan. Teman, udah mendidih ya. Pokoknya tuh ya, ini kayak lalaannya seperti ini, namanya lalaan ya. Ini belum kering banget, masih ada santannya di bawah ya. Jadi kita tunggu aja dulu sampai dia betul-betul berminyak. Tuh teman-teman ya, minyaknya udah keluar tuh. Tuh ya. Oke, kita matiin ya. Kita saring. Nah, teman-teman, nanti ini minyaknya yang di bawah itu untuk ngoles cetakan ya. Biar aja kita diam dulu. Tahap kedua yaitu kita mencairkan gula merah ya. Ini daun pandan, ini gula merah. Aku pakai gula aren ya. Nah, ini kita nyalain. Aku pakai gula aren, air. Nah, ini kita masak sampai gulanya larut mendidih udah ya. Kita matikan, nanti saringnya pas di adonan. Oke, teman-teman, ini udah mendidih ya. Tuh ya, udah mendidih, kita matiin. Nah, ini kita sisihkan ya. Oke, sekarang kita masak santannya dulu ya. Kita masak santan. Ini santan. Kita kasih garam. Ini daun pandan. Ini vanili bubuk ya. Ini juga kita masak sampai mendidih, lalu kita diamkan ya. Supaya kuenya nggak cepat basi ya teman-teman. Apalagi kalau untuk jualan kan tuh harus betul-betul dimasak mendidih. Teman-teman, tuh udah mau mendidih ya. Tuh. Udah mau mendidih. Pokoknya mendidih kita matiin, kita diamkan dulu ya. Nah, sekarang kita buat adonan bingkanya ya. Ini gampang banget, tinggal campur-campur aja. Ini telur, gula pasir, ini tepung beras ya. Kalau teman-teman nggak suka, nggak usah pakai ya. Gurih-gurih. Teman, ini margarin. Ini aku cairin ya. Kita kasihnya. Kita sendok aja. Taruh dulu. Nah, kita aduk sampai halus ya. Lalu kita tuang yang tadi air gulanya. Nih ya, kita tuang. Kita saring, kan tadi belum disaring ya, jadi kita saring sekarang. Masukin terigu, aku pakai pro sedang ya.
Oke, ini kita saring juga ya santannya. Tuh, daun pandannya ya. Kita aduk dulu. Santannya boleh hangat, boleh dingin ya. Nah, di tahap ini teman-teman nggak usah disaring lagi ya, kan soalnya ini udah disaring ya. Teman-teman, ini nggak usah disaring lagi ya, udah halus tuh. Tinggal kita cetak. Aku pakai cetakan seperti ini. Nah, ini aku lubangnya ada 12. Ada yang kalau yang dijual-jual itu kuenya tuh yang lubangnya 7 atau 8 ya. Nah, ini aku punyanya kecil-kecil, jadi mini-mini ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau jualan, boleh yang lubangnya 8 ya. Nah, ini tadi kan minyaknya yang lalaan tadi itu ya, minyaknya bening ya. Nah, kita oles deh ke sini. Kita oles dulu kita minyak. Tuang ya, kita tuangnya sampai, nah begitu dimasukin bunyinya ya, jadi udah panas. Nah, sampai penuh, sampai 3/4 lah ya. Tuh 3/4 ya cetakan. Ini pas 1/4 cup atau 60 ml, ini pas banget tuh satu lubangnya. Oke, ini kita tutup ya. Kita tutup, lalu nanti setengah matang baru kita kasih lalanya. Jangan sampai kematangan, soalnya agak-agak banyak gitu ya. Jadi biar lalanya tuh masuk ke dalam ya. Oke teman-teman, nah tuh ya. Ini kita kasih atasnya lalaan gini. Tuh kan dia masuk ya. Nah, itu dia. Jadi pas tuh. Teman-teman di sini selera mau dikasih 1 sendok teh atau setengah sendok teh. Tuh ya. Kira-kira ini 2 menitan tuh ya, jadi masuk dia lalanya. Jadi nanti pas dimakan tuh dalamnya ada isinya ya. Kalau udah matang dia enggak ini. Tutup ya sampai matang. Kita lihat, wow udah pada nongol. Nah teman-teman, ini aku apinya kecil banget ya. Ya memang lalaannya dia memang agak lembek-lembek ya, jadi dia nggak kering. Nah ini kita cengkel aja dengan bantuan, atau kita matikan dulu. Kita angkat ya. Nah ini aku matiin dulu kompornya, soalnya panas. Nah teman-teman seperti ini ya. Jadi kita congkel. Saya congkel dengan 2 sutil ya. Oke, aku ngelanjut lagi ya. Ini masih banyak adonannya nih. Jadi banyak teman-teman karena aku cetakannya kecil. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai. Nah yang ini masih panas, masih hangat ya. Yang ini udah hangat kuku. Nah teman-teman coba dilihat ya. Nah ini yang tadi setengah matang itu kan masih atasnya tuh masih basah. Nah begitu aku masukin lalaan dia langsung masuk ke dalam, jadi dia nongol itu alami. Nah kalau yang ini udah keburu kering tengahnya, jadi dia nggak bisa masuk, jadi ya mengapung di atas ya. Teman-teman, aku tadi pakai cetakan yang lubangnya 12, jadi ya, diameternya itu 6 cm. Nah kalau yang jualan itu kan diameternya 8 cm besar-besar, jadi jadinya mungkin nggak sampai segini. Nah ini aku jadi 34, banyak ya teman-teman satu resep. Mungkin kalau yang 8 cm itu jadinya mungkin ya 25an gitu ya. Oke, sekarang kita cobain ini. Teman, misalnya mau jualan nih, bisa aja ya, bisa banget dikasih mika yang seperti ini, atau yang tempatnya apa, yang wadahnya kekinian selera aja ya. Tuh seperti ini ya.
Nah sekarang mau aku cobain. Ini yang betul ya, yang setengah matang lalu kita masukin dia sih nembus ke dalam gitu. Sekarang kita lihat ya. Nah ini memang kuenya padat. Tuh kita ini macam apa ya, seperti kue lumpur, cuma ini namanya bingka gula habang. Tuh ini agak gosong-gosong bawahnya nih. Ini lihat ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap dunia, enak banget. Jadi rasa gula merah santan terus dipadukan dengan lalaan tuh asin gurih. Wih mantap, nggak asin maksudnya gurih. Enak banget, cocok banget nih untuk takjil Ramadan. Namanya seperti ada kue lumpur itu kan dari kentang ya, bingka juga. Cuma mungkin tiap daerah beda-beda. Kalau di Banjarmasin Kalimantan Selatan bilangnya bingka. Mungkin kalau yang untuk familiarnya kue lumpur ya. Nah ini namanya gula habang karena gula merah, habang itu merah. Enak banget teman-teman. Ini cocok nih untuk ngopi-ngopi sore, apalagi tuh ngeteh-ngeteh. Tips dari aku itu cetakannya dipanasin dulu ya, api kecil. Nah lalu itu dioles minyak ya, tipis-tipis saja. Nah teman-teman, begitu kita tuang kan bunyinya tuh. Nah kita hitung aja api kecil 2 menit. Jadi begitu dibuka tuh tengahnya masih basah-basah, kita masukin lalaannya, jadi dia menembus ke dalam, nanti sisanya nongol ya. Nah kalau udah lewat dari 2 menit dia udah matang permukaannya, jadi begitu dikasih lalaan dia nggak mau masuk, jadi dia ngambang di atas ya. Jadi itu aja tipsnya dari aku ya. Teman, ini untuk ngeteh-ngeteh sore, ngopi-ngopi, atau acara keluarga, enak banget. Oke teman-teman, sampai sini ya video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, bye.